keluarganya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, teriring juga permohonan maaf dari kami seandainya dalam penerimaan atau penempatan kami, cara tata cara kami menempatkan bapak-bapak hadirin sekalian. Untuk itu mohon maaf sekali kepada bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan, tapi teriring permohonan kami, mohon sebangsarannya dikarenakan kami ini belum berapa lama melaksanakan kegiatan seperti ini, belum pernah, khususnya bagi kami. Jadi untuk itu pertumpang syarat agar kemajuan masjid kami ini ke depannya dapat kami laksanakan. Kemudian daripada itu, selain selesai daripada acara ini, kami mengharapkan para bapak-bapak sekalian kiranya jangan dulu beranjak pulang, dikarenakan kami ada hajat kepikir mengajak bapak-bapak hadirin sekalian untuk sarapan pagi di teras Masjid Al-Maghfirah. Yang kemarinnya menunya kata Pak Ustadz kari semuanya, minta karinya. Namun sekali ini kami sediakan Pak. Pokoknya pesan dari Pak Ustadz Muslim ada kari, ini karinya kari makan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari para saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua DPD Kota Bangli, Bapak Haji Besar untuk menyampaikan sambutan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Maghfirah beserta jajarannya dan jamaah Masjid Al-Maghfirah. Yang kami hormati para rekan-rekan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Pramudia, juga yang kami hormati hadir di sini anggota Dewan Muhtasyar Dewan Masjid Pak Haji Najamuddin Said, dan juga Wakil Ketua Dewan Masjid, bukan Dewan apa ya, Dewan Masjid Pak Haji Mat Amin, sekaligus Dewan Perwakilan Rakyat. Alhamdulillah hadir beliau, karena kami dapat informasi tadi malam ke Nalaya rombongan. Jadi kita dalam rangka menyambut Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, Dewan Masjid bekerjasama dengan IKADI, Islahul Ummah dan Awabin Al-Fatih itu mengadakan Maulid Arba'in, jadi 40 malam sampai tanggal 12 Rabiul Awal terakhir. Lewat, tidak pas kemarin, tidak pas. Tadi malam di Nalayo itu. Oh, Al-Rukon. Sore ini Al-Rukon. Silakan Bapak kalian hadir. Jadi diiringi dengan hadroh yang ada di pesantren Darussalam kita hadirkan. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita sempat hadir dalam rangka kegiatan safari subuh yang kita adakan setiap hari Ahad pagi. Dan juga kami lupa ini ada pejuang ekonomi Islam hadir di sini, Pak Suwondo, pimpinan Bank Syariah Indonesia. Beliau hadir terus ini, dipantaunya terus di masjid-masjid ini. Kemana naruh duit gitu. Ada masjid naruh duit
katanya tidak di BSI, kan? Jangan di bawah wanita, jangan di bawah dalam selipan buku, ya, dikepit di ketiak, gitu kan? Kata Juli kemarin gitu ya. Lomba kemakmuran masjid itu masih banyak masjid yang belum punya sekretariat, bendaharanya datang ke masjid setiap Jumat bawa laporan keuangan digepit di sini tas gitu kan. Jadi masih caro lamo ya. Dan selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di sini, bahwasanya kita baru saja selesai mengadakan lomba kemakmuran masjid, dan pada hari Jumat kemarin kita sudah adakan penutupannya dan pembagian hadiah. Subuh hari ini hadir dari masjid pemenang pertama, Masjid Baitur Rahman Cambai, juga Masjid Al-Muhajirin Sukajadi hadir, ya, hadir ya. Pemenang ketiga Masjid Ar-Rahmah hadir. Nah, bolehlah kalau tigo-tigo ini kita dudukkan di depan ini pagi ini, mestinya kan kita tanya apa nih yang keunggulan mereka ini. Nah ini kan harus kita tanya apa keunggulan mereka ini. Nanti siap-siap hari ini belum. Kalau lu mau datang mau itu kan. Nah, itu jadi setiap tahun ini agenda lomba kemakmuran masjid ini. Seingat kami dulu Baitur Rahman ini nomor 2, tahun ini nomor 1. Nah, tahun depan nomor berapa lagi ini kan? Nah, jadi alhamdulillah kita sudah selesai mengadakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru belajar pepantun Pak, rasanya kalau tidak pepantun bisi ya Ustaz Rahmat. Cuman pantunnya cuma si kau ini yang baca. Ke Gelumpang langsung ke Palembang, dari Palembang mampir ke Tanah Wapi. Bapak Ibu yang tadi telah menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan banyak rezeki, rezekinya diberkahi, mudah-mudahan cepat juga naik haji, amin. Bapak Ibu, waiting list Haji Pramuli ini informasinya sudah 45 tahun. Jadi kalau kita hari ini umur 1 tahun daftar hari ini, artinya hitung-hitungannya 45 tahun umur kita baru berangkat haji. Tapi haji adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan patah semangat, jangan pendek semangat. Yang mau daftar silakan daftar. Urusan berangkat itu adalah urusan Allah. Rahasia Allah, hak prerogatif Allah. Ya. Jadi silakan daftar haji. Cuman kalau nak cepat, nak daftar umroh, nah itu yang cepat. Kalau mau daftar umroh, Ustaz Amin aja, Zafatur. Tapi kalau misalnya dengan Ustaz Amin lah penuh, dengan Darul Hufaz boleh, Ustaz Hamzah dari depan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala la yu'minu ahadukum hatta uhibba ilaihi biwalidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu galau-galau? Alhamdulillah. Perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang sangat mulia datang di safari subuh pada pagi hari ini. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang yang datang di kegiatan subuh seperti ini, hadir di masjid salat subuh ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berat. Karena di saat-saat seperti ini enak tidurnya.
Tetapi ini adalah rahasia Allah dan rezeki dari Allah. Allah bangunkan kita. Mungkin tadi ibu lagi tidur, ada yang jatuh di dapur. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil kita, membangunkan kita. Bapak-bapak mungkin nyamuk, digigit nyamuk, sebenarnya itu adalah rahasia Allah bangunkan kita. Ya, kadang-kadang kita ini banyak nyamuk aja gitu. Ternyata itu Allah sebenarnya yang bangunkan kita untuk biar kita bisa hadir pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini di tempat ini akan menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Al-Maghfirah Bapak Haji Alius serta segenap jajaran pengurus Masjid Al-Maghfirah yang sempat hadir, yang menjadi tempat kegiatan pada pagi hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, Bapak Haji, Ibu Hajah, Ustadz dan Ustazah, calon haji, calon hajah, serta calon-calon jenazah. Jurusan Arif semalam tidak keurung lagi, nak mati galau Ustadz Arif ya. Calon-calon jenazah. Hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita. Ada ayahanda kami Bapak Haji Najamuddin Syahid SAG, kemudian ayahanda kami ayahanda kami Bapak Usman Ja'far. Beliau ini yang sangat paham, sangat tahu perjalanan Pramulih dari dulu sampai hari ini. Dan saya sedikit tahu karena dulu saya pernah ikut dengan beliau. Serta bapak-bapak ibu yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati pimpinan DMI Kota Pramulih. Ada tadi sudah saya sebut anggota Dewan Muhtasyar, kebetulan Bapak Haji Najamuddin. Kemudian Ketua DMI Kota Pramulih Bapak Haji Esman Hasan. Lalu ada Wakil Ketua DMI Kota Pramulih. Kalau di sini kalau di sini anggota DMI, beliau kalau sehari-harinya anggota DPRD Kota Pramulih, ya, Ustadz Haji Amin SAG yang senantiasa memberikan support kegiatan-kegiatan keagamaan di kota kita ini. Dan semalam tadi Pak Haji Iswan menyampaikan, semalam beliau ke Indralaya belum. Ke Indralaya itu insya Allah kaget sore ba'da asar berangkat ke tempat Ustadz Ramadan. Semalam Ustadz Amin mengisi tausiah kegiatan Maulid Arba'in di Masjid Al-Furqan Gunung Ipul sampai akhir jam 11 kurang Pak. Jadi mohon izin kalau jika yang memberikan tausiah ini agak merah-merah juga matanya, karena alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Sudah malam ke-7 semalam dari kegiatan Maulid Arba'in yang diinisiasi oleh Majelis Awabin, oleh Islahul Ummah, oleh DMI, oleh IKD, oleh Majelis Al-Fatih dan ormas-ormas untuk meramaikan, untuk membumikan, untuk mencintai Rasulullah SAW dengan melaksanakan kegiatan Maulid Arba'in. Semalam sudah masuk ke malam yang ke-7. Mari Bapak Ibu semua yang tidak punya uzur, yang ada keluangan waktu, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk rasa cinta kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita ramaikan Maulid Arba'in ini dengan hadir. Itu sudah ada disusun lokasi-lokasi kegiatan Maulid. Ayo sama-sama kita, karena kita inilah nanti yang akan meramaikan dan membumikan bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Kami hormati juga Sekjen DMI Bapak Ustaz Nadi, ada bendahara juga komplit ini unsur pimpinannya Bapak Haji Safarudin. Lalu yang kami hormati Bapak Haji Suwondo, Ketua EBSI Kota Pramulih. Beliau ini juga Bapak Ibu senantiasa mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan DMI ini. Ya, beliau juga telah membantu dengan berkontribusi. Ada marbot di Kota Pramulih ini, marbot masjid. Beliau Beliau berikan semacam hadiah donasi untuk membayar
keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan kepada marbot Masjid di Bramuli 100 orang. Allah yarham, semoga Allah senantiasa mengangkat beliau, memuliakan beliau, ya. Kemudian meningkatkan karir beliau, ya. Karena apa? Karena ini adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan, kenikmatan dan keapiatan. Sehingga di sela-sela orang-orang di luar sana masih dalam kondisi istirahat, mungkin masih ada yang tidur, kita sudah berada di majelis ilmu. Sebuah majelis yang senantiasa didoakan oleh para malaikat, sebuah majelis yang senantiasa Allah puji di depan para malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang bergegas menuju ke tempat kajian-kajian ilmu seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, maka kata Rasulullah, Allah akan dekatkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bukan hanya dekat, Allah masukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita tazimkan pada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta umat beliau yang selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tiada kebahagiaan yang paling mulia, ya, kecuali kita bisa mencintai Rasulullah. Tiada kebahagiaan yang paling indah kecuali kita Allah pertemukan dengan baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita bisa mencintai Rasul? Bagaimana agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah? Inilah, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuknya adalah ini, kita hadir pagi ini adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya mendapat giliran untuk berdiri di atas mimbar podium ini. Saya kemarin sore WA mohon izin dengan sekjen DMI, biasanya saya yang menyampaikan list untuk kita semua hadir. Ternyata setelah ditengok jadwal namo kita, kita ini. Ya. Saya mohon izin dengan sekjen, beliau silakan Ustaz. Ya, saya mohon izin untuk menyampaikan tausiah singkat ini. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di bulan mulia, bulan yang spesial di hati kita, bulan yang begitu ya luar biasa kesannya di hati kita umat Islam. Kenapa? Karena di bulan ini ya telah lahir seorang hamba Allah pilihan, manusia pilihan, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatan lil alamin yang Allah lahirkan ke dunia ini. Seorang manusia yang senantiasa diterpa dengan ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Seorang manusia yang dari kecil Allah tempa. Sedari kecil beliau sudah ditinggal oleh ayah dan bundanya. Begitu besar Bapak Ibu cobaan yang Allah berikan kepadanya, tetapi dengan cobaan-cobaan itu beliau menjelma menjadi seorang manusia yang kuat. Beliau menjelma menjadi seorang manusia yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Seorang manusia yang cerdas. Dengan tempaan-tempaan itu Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau. Dengan tempaan-tempaan itu Allah tinggikan derajatnya, sehingga Allah angkat dia menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin masyarakat. Yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya. Begitu luar biasa kepemimpinannya Bapak Ibu. Kepemimpinannya itu juga diakui oleh orang-orang di luar umatnya. Siapa dia? Junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah yang agung, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, kita umat Islam harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bagian dari umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda Rasulullah menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau dilahirkan pada bulan ini, bulan Rabiul Awal
tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun hafal kalau ibu. Karena apa? Karena ini sudah masuk hari ke-7 dari Rabiul Awal. Informasi cerita tentang perjalanan baginda Rasul terus disampaikan oleh para asatidz, ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan cerita baginda Rasul ini akan terus terpatri di hati kita. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena ketika itu 2 bulan sebelum beliau lahir, pasukan Raja Abraha ya datang ke Mekah dengan maksud sebuah misi yang luar biasa, menghancurkan Ka'bah, memporak-porandakan Ka'bah. Tetapi inilah Bapak Ibu, kita ini manusia cuma baca ngomong, baca berusaha, baca berencana, ya, baca berupaya, tetapi hasil akhir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, misi luar biasa yang diemban oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, ternyata Allah sentil, Pak. Ya, Allah kirimkan pasukan-pasukan kecil Allah Subhanahu wa taala yang menurut logika kita tidak akan bisa menghancurkan pasukan itu. Ternyata setelah Allah kirim pasukannya, hancur lebur Abraha. Allah kirim pasukan ababil menghancurkan, burung ababil menghancurkan pasukan Abraha itu. Allah lukiskan dalam Quran surah Al-Fil, hancur lebur Abraha. Makanya baginda Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akhirnya risalah kenabian beliau disampaikan, kemudian berkembang ke sentara jagat, sampailah risalah itu kepada kita pada hari ini. Sampailah risalah itu kepada kita, dan insya Allah semoga kita istiqomah untuk menjalankan tugas kita di saat ini. Ya, kita sudah menerima Islam, sudah menjalankan syariat Islam. Bagaimana kita menjaganya? Kemudian bagaimana agar kualitas keislaman kita semakin mumpuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu bentuknya adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kita harus mencintai Rasulullah? Wajib Bapak Ibu kita cinta dengan Rasulullah. Ya, karena kata Rasulullah, dan beriman orang-orang di antara kalian ketika Rasulullah tidak engkau cintai. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, kata Rasulullah. Hatta uhibbu ilaihi. Ya, hingga aku, kata Rasulullah, lebih engkau cintai miwalidihi, daripada orang tuamu, miwalidihi wa walidihi, dan keluarga besarmu, wan nasi ajmain. Makanya kita wajib cinta dengan Rasulullah, karena ketika kita tidak cinta Rasulullah, kata Rasulullah, kamu bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mencintai Rasulullah? Yang pertama, Bu, kita harus paham cerita tentang Nabi kita. Siapa Nabi kita? Muhammad. Di mana Muhammad terakhir? Tidak tahu. Nabi kamu siapa? Muhammad. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Belum paham. Artinya yang pertama kali kita harus paham tentang perjalanan hidup beliau, ya, kisah beliau. Dengan itu apa? Akan muncul rasa kasih dan sayang kita kepada beliau. Ketika tumbuh rasa kasih dan sayang, maka rasa kasih sayang ini akan kita sekuat tenaga kita pertahankan untuk kita miliki. Salah satu bentuk daripada kita mencintai Rasul itu hadir di majelis-majelis maulid yang tadi sudah disampaikan. Prabu mulai hari ini, tahun ini ada kegiatan maulid arba'in. Silakan datang Bapak Ibu yang tidak punya uzur. Jadwalnya sudah ada disusun dan disampaikan kepada takmir-takmir masjid. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa mencintai Rasulullah SAW? Sering-sering bersolawat Bapak Ibu. Ya, di samping solawat yang kita baca ketika kita sholat, 5 kali sehari semalam kita baca solawat, 5 kali 2. Ya, dalam 17 rakaat itu kita baca solawat. Ketika kita melaksanakan tahiyat awal dan tahiyat akhir, tambah Ibu. Ya, tambahi sholawatnya. Kenapa? Karena bukan kita yang bersolawat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Rasulullah pun bersolawat kepada baginda Nabi kita. Para malaikat-malaikat Allah yang Allah ciptakan juga bersolawat kepada Nabi kita. Masa kita umat Muhammad tidak bersolawat dengan Nabi kita? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada baginda Nabi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah,
sallu alaihi wa sallimu taslima. Kirimkanlah salam yang terbaik dari kalian untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu dengan selawat terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan selawat-selawat yang kita baca Bapak Ibu, terutama di bulan-bulan Maulid ini Bapak Ibu, ini akan menjadi wasilah, akan menjadi sebab, akan menjadi alasan insyaallah baginda Rasulullah nanti akan berkenan menunggu kita. Insyaallah baginda Rasulullah nanti akan berkenan menanti kita untuk bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah menyiapkan syafaatnya. Baginda Rasul menyiapkan pertolongannya, nyiapkan slot, tapi ada yang tidak dapat, Pak. Ya, syafaat Rasulullah itu ada yang tidak mesti dapat galau. Yang mau baik, yang tidak mau tidak dapat. Bagaimana biar dapat? Sering-seringlah berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laksanakan perintah Allah, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti suri tauladan yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena apa? Karena Rasulullah itu adalah tempat contoh dari teladan yang terbaik yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Dengan begitu insya Allah akan tumbuh cinta kita kepada Rasulullah, akan tumbuh mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu insya Allah nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 2 Oktober 2022 kita akan sama-sama menyaksikan nanti kalau misalnya di hadapan Allah tidak terjengok Ustaz Iwan Herli, kakek Ustaz Asroni nanya, ya Allah, di tanggal 2 Oktober kemarin kami kajian subuh ya Allah di Masjid Al-Maghfirah, kok Ustaz Iwan tidak terjengok? Ternyata Ustaz Iwan masih ada yang dihitung di samping. Ya, apa yang dihitung? Banyak. Ya, ibu-ibu mungkin nanti ada salah satu sahabat yang tidak terjengok, Bu. Kita bisa mengandalkan, ya Allah, tanggal 2 Oktober kemarin 2022 kami di Masjid Al-Maghfirah, kok ibu itu sudah ada ya Rasulullah? Ngapa ya Allah? Ngapa ya Allah beliau sudah ada? Saya tidak rela ya Allah, saya sendiri kok masuk surga. Saya mau masuk sama-sama. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini salah satu bentuk daripada kita mencintai Rasulullah SAW, kita bisa saling menyelamatkan diri kita untuk sama-sama masuknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu sahabat-sahabat ketika Rasulullah masih hidup begitu luar biasa mereka menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Begitu luar biasa mereka menunjukkan kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Mereka rela berkorban harta nyawa untuk mencintai Rasulullah SAW. Apakah kita siap untuk berkorban harta dan nyawa? Harta dulu, nyawa takut. Ya, jangan juga seperti itu. Laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita akan sama-sama satu gerbong ini akan Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam di Nurul Jannah ya, Pak Ketua Takmir beliau berbisik sedang, Pak Ketua jangan repot-repot nanti kegiatan sampai subuhnya ya, keluar ke galau nasi samin ada kari, ujung ada kari ya. Tadi beliau bisik sama saya, ya Ustaz, kalau berburu ke dalam hutan jangan lupa bawa senapan, kalau di subuh atau siang jangan panjang-panjang karena takmir sudah menyiapkan makan. Ini yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan kita ini akan mendapatkan berkah inayah dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa lafu minkum jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama
مرة شكرا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة وصحة وقوة علينا وأولادنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل دعانا وتقبل حاجاتنا وتقبل نياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada Bapak Bruce dan Bapak Ibu hadirin sekalian, jemaah salat subuh yang berbahagia. Dengan telah ditutup doa tadi, maka berakhir semua rangkaian kita dan tinggal satu lagi, yaitu kita sarapan pagi bersama. Namun sebelum itu kita tutup dulu sama-sama pemerintahan yang satu ini dengan melepaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nabi, maaf, selamat datang. Kami persilakan Pak Manami dan Pak Ketua DPI ya untuk foto bersama di momen yang bahagia ini, di pagi cerah. Untuk kawan. Momen jalan-jalan. Kalau bisa ya bisa. Ya
langsung menuju meja sarapan Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu